kita akan melanjutkan pertemuan perkuliahan keempat. Kita akan membahas tentang distribusi sampling. Nah, untuk membahas distribusi sampling, kita perlu tahu istilah populasi dan sampel. Untuk populasi, itu merupakan totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang akan diteliti. Kemudian sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Nah, ini contoh ilustrasi populasi dan sampel. Nah, jadi sampel itu merupakan bagian dari populasi. Ya, jadi sampel itu merupakan bagian dari populasi. Dia harus mewakili populasi. Nah, kemudian di sini lambang parameter dan statistik. Nah, untuk parameter populasi, rata-rata, nilai rata-rata, mu disimbolkan mu, untuk statistik disimbolkan X. Varians populasi disimbolkan sigma kuadrat, sedangkan varian sampel disimbolkan S kuadrat. Simpangan baku sigma, sampelnya S. Jumlah observasi disimbolkan N besar, jumlah observasi di sampel disimbolkan N kecil. Nah, sedangkan proporsi, X per N besar, sedangkan untuk sampel proporsinya adalah X per N kecil. Nah, metode sampling itu adalah cara mengumpulkan data yang hanya mengambil sebagian elemen populasi atau karakteristik yang ada dalam populasi. Alasan dipilihnya metode ini ada beberapa, di antaranya yang pertama, objek penelitian yang homogen, kemudian objek penelitian yang mudah rusak, penghematan biaya dan waktu, masalah ketelitian, ukuran populasi, dan faktor ekonomis. Nah, dalam menentukan jumlah sampel itu ada pengambilan sampel dengan pengembalian disimbolkan N pangkat N. Kemudian ada juga pengambilan sampel tanpa pengembalian, diformulasikan atau dirumuskan dengan kombinasi N kecil. Demikian ya. Jadi N faktorial dibagi dengan N kecil faktorial dikali N besar min N kecil faktorial. Distribusi sampling adalah kumpulan nilai-nilai statistika yang sejenis, lalu disusun dalam suatu daftar sehingga terdapat hubungan antara nilai statistik dan frekuensi statistika. Statistik sampel itu antara lain ada X bar, rata-rata sampel, kemudian proporsi sampel, ada beda dua rata-rata, dan ada beda dua proporsi. Distribusi sampling rata-rata, kumpulan dari bilangan-bilangan yang masing-masing merupakan rata-rata hitung dari sampelnya. Dalam distribusi sampling rata-rata dinotasikan untuk sampel seperti ini ya, N kecil, X bar, S, mu X bar, dan sigma X bar untuk standar deviasi. Sedangkan untuk ukuran populasi, N besar, mu ya rata-rata populasi, dan sigma standar deviasi populasi. Nah, kemudian disajikan di sini tabel distribusi sampling rata-rata. Untuk populasi tidak terbatas, N-nya kurang dari sama dengan 5, populasi terbatas N-nya lebih besar dari 5%. Nah, untuk ukuran rata-rata mu X sama dengan mu ya, di sini juga sama. Standar deviasinya sigma X ya, di sini ada N min N-nya. Nah, keterangan N min N per N min 1 kemudian diakarkan itu disebut dengan faktor koreksi. Misalkan membuat distribusi sampling rata-rata sampel dengan sampel berukuran 2 dari suatu populasi berukuran 4, yaitu 3, 4, 6, dan 7. Rata-rata dan deviasi standar dari rata-rata sampel. Nah, untuk rata-ratanya seperti biasa ya, semua X-nya dijumlahkan kemudian dibagi sejumlah N, ada 5, jadi rata-ratanya 5. Kemudian untuk sigmanya itu kita input nilainya X min mu dikuadratkan kemudian baru dijumlahkan dibagi 4 kemudian dicari akarnya didapat 1,58 sehingga nilainya adalah 0,38 untuk sigma X barnya. Kemudian contoh yang kedua,
Plat baja yang diproduksi oleh sebuah pabrik baja memiliki daya regang rata-rata 500 dan deviasi standar sebesar 20. Jika sampel random yang terdiri dari 100 plat dipilih dari populasi yang terdiri dari 100.000 plat. Berapakah probabilitas rata-rata sampel akan kurang dari 496? Kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui mu-nya adalah 500, sigma-nya adalah 20 dan n-nya 100. Populasinya 100.000. Yang ditanya adalah peluang nilai rata-rata probabilitas rata-rata sampel kurang dari 496. Ya, ditulis dulu mu-nya 500, kemudian sigma X bar-nya jadi 20 per akar 100 didapat 2. Kemudian kita cari nilai Z, tinggal di input nilai-nilai yang ada sehingga diperoleh nilai Z-nya min 2. Kemudian kita cari di tabel Z, PZ kurang dari min 2 itu nilainya adalah 0,0228. Sehingga ini maksudnya adalah dari 100 plat probabilitas rata-rata sampel akan kurang dari 496 adalah sebesar 2,28%. Kemudian distribusi sampling proporsi. Nah, ini merupakan kumpulan atau distribusi semua perbandingan sampelnya untuk suatu peristiwa. Nah, dinotasikan seperti ini ya, mu X per N, sigma X per N untuk standar deviasi. Nah, di sini tabel dari distribusi sampling proporsi. Ya, nilai P dari populasi tidak diketahui. Ya, apabila nilai P dari populasi tidak diketahui, maka P-nya dianggap 0,5, yaitu nilai P dikali 1 min P yang maksimum. Contoh ya, sebuah bakery store PT menemukan bahwa pembelian dilakukan oleh 20% dari pelanggan yang memasuki tokonya. Suatu pagi terdapat sampel acak sebanyak 180 orang memasuki toko. Berapa probabilitas proporsi pelanggan yang membeli kurang dari 15%? Nah, kita tulis dulu N-nya 180, P itu adalah persentase yang membeli ada sebanyak 20% ya. Yang ditanyakan apa? Yaitu proporsi kurang dari 15%. Ya, jadi di sini P-nya tadi 0,2, kemudian kita cari dulu sigma X per N-nya. Ya, di sini didapat 0,0298. Kemudian kita cari Z-nya. Z-nya tinggal di input nilai-nilai yang sudah kita cari sebelumnya. Kemudian dicari pada tabel Z, nilainya yang kurang dari 1,68. Nah, itu diperoleh 0,0465. Jadi, probabilitas bahwa di antara 180 orang yang masuk ke toko, proporsi pelanggan yang membeli kurang dari 15% adalah sebesar sekian atau 4,65%. Nah, berikut cara memperolehnya dengan software MATLAB. Baiklah, demikian penjelasan tentang distribusi sampling. Semoga mudah dipahami. Terima kasih.